Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Enda Sulistiawati, nomor induk mahasiswa 190153602869 dari offering C9 presensi 35 Universitas Negeri Malang. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum lembaga pendidikan anak usia dini yang telah saya rancang. Nah, di sini saya telah merancang sebuah lembaga pendidikan anak usia dini secara tidak nyata atau hanya pura-pura sebagai jalan untuk mempermudah pembuatan kurikulum sekolah. Langsung saja saya akan memulai. Nah, di sini saya telah membuat lembaga pendidikan anak usia dini yang saya beri nama KB dan TK atau KB sampai TK Sunnyside. Nah, untuk gambaran besarnya, lembaga pendidikan anak usia dini yang saya buat ini itu memiliki pendekatan pada pendekatan Montessori. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan nanti setelah saya menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini ini pada dasarnya merupakan proses pemberian stimulasi, bimbingan, dan pengasuhan melalui kegiatan-kegiatan dari yang sederhana sampai yang kompleks dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak. Untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak ini tentunya harus melihat indikator-indikator yang harus dicapai oleh anak. Nah, indikatornya ada 6, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oke, lanjut kita masuk ke perkenalan Montessori. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak tersebut dapat melalui pendekatan Montessori atau metode Montessori. Nah, Montessori itu apa atau mungkin siapa? Nah, Montessori ini adalah manusia, dan Montessori ini nama lengkapnya adalah Maria Montessori yang lahir di Italia pada tahun 1870. Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter. Montessori memiliki pandangan bahwa anak-anak juga dapat membangun konsep diri, dan pandangan pendidikan Montessori yang memfokuskan pada eksistensi anak. Nah, di mana pembelajaran yang mendekatkan pada Montessori ini anak-anak sebagai objek utama. Nah, disitulah guru atau orang tua dapat membebaskan anak bermain apa saja sesuai minatnya. Konsep Montessori yang mana mengarahkan pada anak yang berjiwa konstruksi diri supaya anak mengembangkan dan membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungan yang melalui pengalaman interaksional pendidikan. Nah, selain konsep konstruksi diri ini, Montessori juga menekankan bahwa anak memiliki masa sensitif. Artinya, selama masa ini seorang individu mudah menerima stimulus-stimulus tertentu. Nah, menurut Paul Epstein dalam laman Rochester Montessori School menggagas tentang periode sensitif anak yang dimulai sejak lahir hingga 6 tahun. Nah, periodenya apa saja? Yang pertama yaitu movement atau gerakan yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Anak mulai mengeksplorasi gerakan dari gerakan acak hingga terkoordinasi seperti menggenggam, berputar, menyentuh, merangkak, berjalan, dan lain sebagainya. Hal ini didapat anak melalui pengalaman sensori. Selanjutnya yaitu small object atau pengenalan benda-benda kecil. Terjadi pada usia 1-4 tahun, anak mulai tertarik pada benda-benda kecil dan detail-detail kecil seperti tertarik pada APE, yaitu ini berfokus pada koordinasi motorik, dan contohnya seperti anak banyak bertanya gitu. Lalu selanjutnya, masa periode sensitif selanjutnya yaitu order atau ketertiban. Terjadi pada usia 2-4 tahun. Anak mulai diteguhkan atau dikuatkan gerakannya melalui pengulangan dan konsistensi.
Selanjutnya ada grace and courtesy, terjadi pada usia 2-6 tahun, di mana anak mulai menirukan perilaku melalui pengalaman sensorinya, sehingga pengaruh orang dewasa di sini cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada refinement of the sense, terjadi pada usia 2-6 tahun, di mana perkembangan sensori anak mulai pesat. Hal ini anak lalui dalam pengalaman sensori mereka seperti sentuhan, suara, penciuman, dan pendengaran. Lalu selanjutnya yaitu musik, terjadi pada usia 2-6 tahun, anak mulai tertarik dengan nada, ritme, dan melodi. Lalu selanjutnya yaitu periode writing, terjadi pada usia 3-4 tahun, di mana anak mulai tertarik dengan aksara seperti tulis-menulis. Hal ini juga mendasari anak dalam pengenalan huruf dan angka. Masa selanjutnya yaitu reading, terjadi pada anak usia 3-5 tahun, di mana anak mulai tertarik membunyikan huruf dan membentukkan bunyi beberapa huruf menjadi kata. Lalu selanjutnya yaitu spatial relationship, terjadi pada usia 4-6 tahun, di mana anak mulai mampu merangkai pikiran yang sederhana hingga kompleks, seperti mengetahui sebab akibat, menentukan benda sesuai kelompok, dan memahami urutan. Lalu selanjutnya yaitu language, yang terjadi sejak lahir sampai usia 6 tahun atau 0-6 tahun, di mana anak mulai mengenal bahasa melalui pengalaman sensori seperti mendengar dan melihat, hingga mengungkapkan bahasa, baik lisan maupun bahasa ekspresif. Selanjutnya yaitu matematik, terjadi pada usia 0-6 tahun, di mana anak mulai mengenal dan mengembangkan konsep besaran dan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari penggunaan bahan ajar yang konkret. Nah, selain anak memiliki jiwa konstruksi diri dan juga memiliki masa sensitivitas, anak juga memiliki jiwa penyerap atau gejala psikis yang memungkinkan anak untuk membangun pengetahuannya. Dari sinilah digagas adanya pendidikan menurut Montessori atau pendidikan melalui pendekatan Montessori. Pendidikan melalui pendekatan Montessori merancang kurikulum dasarnya agar dapat digunakan secara tepat dan efektif pada sebuah lingkungan yang terstruktur. Anak-anak di dalam lingkungan ini bebas melakukan eksplorasi dan memilih bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan mereka sesuai minat mereka. Dalam lingkungan yang telah disiapkan tersebut, bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan dari kurikulum adalah terkait dengan keterampilan hidup sehari-hari, penglihatan indera, bahasa dan matematika, perkembangan fisik, sosial, dan budaya secara umum. Sunnyside merupakan lembaga pendidikan yang mengedepankan model dan metode pembelajaran menurut Montessori. Lembaga pendidikan Sunnyside menyediakan 2 satuan pendidikan yang menjadi satu gedung di dalamnya, yaitu kelompok bermain atau KB dan taman kanak-kanak atau TK. Nah, KB ini usianya 2-3 tahun dan untuk TK untuk anak usia 4-6 tahun. Konsep pendidikan yang berbasis Montessori dengan berbagai media pembelajaran atau alat bermain anak yang dapat menarik minat pengeksplorasian anak. Sehingga Sunnyside memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi mewujudkan pendidikan yang kreatif, inovatif, kompeten, dan berkarakter melalui pendidikan yang berbasis Montessori. Lalu misinya yang pertama memberikan layanan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan efektif dalam pengembangan intelektual, psikomotor, dan afektif anak melalui permainan sesuai pendekatan Montessori. Lalu yang kedua, memberikan pendidikan dengan kompetensi yang unggul, cerdas, dan terampil. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan anak dengan sikap karakter melalui pembelajaran sederhana hingga kompleks. Tujuan lembaga pendidikan Sunnyside ini yaitu yang pertama menghasilkan anak mampu menyelesaikan suatu masalah secara kreatif, inovatif, cerdas, dan efektif melalui permainan. Lalu yang kedua, membangun kualitas anak yang mampu berkembang sesuai periode perkembangan.
Yang ketiga, membangun nilai karakter terutama kemandirian dalam kehidupan sehari-hari anak melalui kegiatan mengeksplorasi dan bermain. Nah, untuk karakteristik kurikulum, kelompok bermain dan taman kanak-kanak Sunnyside mendasarkan pada kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori sendiri menekankan pada sikap kemandirian anak untuk menjadikan anak lebih siap dengan diri sendiri dan mampu memilih atau menggunakan atau mengeksplorasi pembelajaran sesuai konsep yang anak ingin pelajari. Pembelajaran dengan kurikulum Montessori melandaskan penggunaan APE atau alat permainan edukatif yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak serta sebagai alat bantu anak dalam belajar. Dalam kurikulum ini juga menekankan trial and error, di mana anak dapat belajar dari kesalahan dan mengoreksi diri. Untuk struktur kurikulum dan program pengembangannya, KB TK Sunnyside memiliki struktur kurikulum Montessori yang memfokuskan anak pada pengeksplorasian secara luas dan bebas dengan sikap kemandirian, rasa ingin tahu, dan berdiskusi. Menjadikan anak yang memiliki intelektual yang baik dan mampu membangun kerangka berpikir yang baik. Sunnyside memberikan muatan pembelajaran yang sejatinya sesuai dengan peraturan Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini mengenai adanya KI, KD, dan juga indikator. Hanya saja, Sunnyside mengintegrasikan lebih banyak kurikulum Montessori. Nah, berikut kurikulum Montessori pada lembaga pendidikan Sunnyside ini. Untuk muatan pembelajaran pada lembaga Sunnyside ini, untuk program pengembangannya mengikuti kurikulum Montessori, di mana ada 6: fine motor, gross motor, practical life, perception, observation, pre-med, cooking and recipes, sensory experience, language, music, dan social. Untuk muatan pembelajarannya ini sangat banyak. Jika Anda ingin melihatnya, dapat saya tampilkan pada kolom deskripsi. Alokasi pembelajaran di KB TK Sunnyside perharinya, pembelajaran diselenggarakan selama 2,5 jam, belum termasuk kegiatan sebelum masuk kelas. KB TK Sunnyside mengintegrasikan 5-day school, di mana hari Sabtu adalah hari libur sekolah dan hari Minggu adalah hari libur umum. Jadi sekolahnya Senin sampai Jumat. Sekolah dibuka pada pukul 05.30 dengan bel masuk sekolah jam 7.15. Dengan alokasi pembelajaran selama 2,5 jam, maka kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 7.15 sampai 9.45. Nah, sekarang akan saya tampilkan kalender pendidikan lembaga pendidikan Sunnyside ini. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai kurikulum pada lembaga pendidikan Sunnyside yang telah saya buat ini. Semoga melalui penjelasan dan video kali ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan tentunya dapat bermanfaat bagi saya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.